Sudah mau masuk pada pertemuan pertama ini, kita akan ngobrolin. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dahulu berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan DKV 3 di awal. Kemarin ketika pra pertemuan kita sudah bertemu dan saya juga sudah menjelaskan RPS. Tapi sebelum masuk ke apa namanya, sebelum masuk ke materi, saya mau beritahukan bahwa untuk minggu depan kalau di RPS yang sudah saya jelaskan, kita akan pertemuan, tetapi karena minggu depan saya ada ujian disertasi, masih masih kualifikasi sih, masih proposal, ujian proposal pertama saya. Jadi minggu depan akan asinkronus, saya akan buatkan video untuk bisa kalian simak dan kalian ulang-ulang, tapi durasinya hanya 30 menitan. Tugas di LMS juga sudah terstruktur, jadi sudah kayak kemarin. Kalian sudah ada yang beberapa sudah mengumpulkan, saya lihat cukup bagus gitu, karena tugasnya sudah jelas dan akhirnya mau kemana. Jadi semoga pembelajaran ini jalan. Absensi sudah saya kasih ke LMS dan pengisian sampai hari Kamis. Jadi kalian bisa ngisi hari ini untuk kelas kalian supaya nggak lupa. Dan itu akan saya jadikan bukti untuk nanti saya pindah ke LMS. Absensi sudah ada di Classroom, ada di bagian kuis di topik absensi. Tinggal diisi aja. Sama sih sebenarnya isiannya. Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan dulu, karena waktu kita hanya akan 30 menit aja, nggak lebih. Sesuai dengan limit Zoom. Saya selalu menyesuaikan dengan limit Zoom. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Belum nanya juga. Bagi yang belum masuk ke Google Classroom, silakan untuk masuk. Link ada di deskripsi grup. Apabila nggak bisa masuk, silakan hubungi saya. Kemudian kita akan, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan mulai berkaitan dengan materi yang memang sudah saya kasih ke apa namanya, ke itu, ke Google Classroom. Sebenarnya pertemuan ini tuh cuman untuk ini, cuman untuk apa namanya, cuman untuk absensi pertemuan dan juga lihat bagaimana kita bisa menyelesaikan DKV 3 ini. Oke, ada pertanyaan kah sebelum kita mulai? Kelihatankah ininya? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau udah kelihatan, kita akan mulai. Oke, yang kita pelajari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengingat di DKV 2, yaitu berkaitan dengan branding yang sudah kalian sudah kalian pelajari. Sehingga di DKV 3 ini kita akan melanjutkan dan lebih fokus ke branding strategi. Itu gimana sih gitu. Seperti yang ada di sini, ada beberapa key point dari advertising, value, strategi, logo, desain, dan trust itu sendiri. Oke, kita mulai dulu dengan pertanyaan. Di DKV 2 itu, atau DKV 1 lah, itu setelah kalian belajar branding, menurut kalian branding itu kayak mana sih? Silahkan dibuka mic-nya, silahkan dijawab. Atau nanti langsung saya tunjuk ya. Silahkan mengajukan diri. 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada, maka saya tunjuk. Kita mulai dari Faiz Haidar. Menurut kamu branding kayak gimana? Halo Faiz Haidar. Ditinggal mandi nih kayaknya. Halo Pak, ya Pak. Menurut kamu branding tuh kayak mana setelah belajar DKV 2? Branding itu yang saya tahu suatu apa ya, suatu karakter yang ditujukan suatu produk. Oke. Ekspresi yang akan ditunjukkannya gitu Pak. Oke. Kayak apa ya? Kayak pengenalan buat suatu produk tersebut Pak. Oke. Oke. Terima kasih. Ya Pak. Kita
cari jawaban lain dari Rehan Pahlavi, silahkan. Apa menurutmu berkaitan dengan branding atau pandangan berkaitan dengan branding? Kalau menurut saya, Pak, branding itu tentang pengenalan dari si produk atau suatu perusahaan untuk menunjukkan jati diri si perusahaan itu, Pak. Oke, berarti ada kunci jati diri ya yang harus dipenuhi ya untuk sebuah branding itu sendiri. Oke, kita lanjut ke yang lain. Silahkan untuk Bayu Dwi. Dari visual ini berkaitan dengan branding ini, menurutmu apa yang dimaksud dengan branding? Itu juga. Kalau menurut saya untuk menunjukkan ciri khas dari suatu brand produk, Pak. Kayak misalnya warna, kayak packaging gitu, Pak. Oke, menarik. Brand produk. Sebenarnya branding itu berupa produk atau brand produk atau gimana menurutmu, Bayu? Sebuah pengenalan diri gitu, Pak, dari produknya tersebut. Oke, kita cari ini pandangan yang lain, satu lagi, silahkan Hilmi. Adakah ya, pandangan lain selain brand produk tadi atau ciri khas dari sesuatu? Brand itu kan suatu merek ya Pak, merek dari misalkan contohnya teh botol sosro gitu. Jadi punya ciri khas masing-masing gitu Pak. Jadi punya simbol sama rancangan kombinasi dalam suatu suatu rancangan buat bisa terbentuknya suatu produk, Pak. Oke. Jadi karena ada brand maka produk itu muncul gitu ya? Iya, Pak. Brand itu bisa jadi suatu iya gitu. Merek. Oke. Tujuan branding. Tapi sebelum sampai ke tujuan branding, mari kita bahas tentang brand dan kita akan ingatkan dari Cafe 2. Brand itu sebenarnya adalah benar tadi dikatakan dari beberapa teman-teman kalian berkaitan dengan merek, berkaitan dengan penamaan, berkaitan dengan keunikan identitas, juga akan berkaitan dengan cara mengenalkan produk tersebut, tapi tidak terbatas pada produk. Jadi bisa juga ke entitasnya. Jadi entitas itu kan apa yang dimaksud gitu. Jadi bisa berupa produk, jasa, dan lain sebagainya. Jadi wilayah dari branding ini sebenarnya sangat luas sekali, dan itu merupakan gabungan dari komunikasi dan visual. Nah, di sini ada beberapa kata kunci, ada advertising, value, strategi, logo, design, trust. Tujuan terakhir itu sebenarnya adalah trust ini atau kepercayaan. Sehingga kalau pelanggan percaya terhadap sebuah brand, maka dia kemungkinan larinya kecil. Contoh kecil ketika kita bangun pagi, mandi, kemudian menggunakan pasta gigi, pasti ngomongnya pakai Pepsodent. Kemudian kalau keluar bawa motor, biasanya ngomongnya pakai Honda. Padahal motornya Suzuki atau Kawasaki. Nah, itu branding. Honda jadi branding, kemudian Pepsodent jadi branding. Tadi juga sudah dijelaskan dari teman-teman yang lain. Oke, berarti cukup ingat ya di Cafe 2 kalian belajar apa ya. Semoga memahami. Menurut Kotler 2009, branding merupakan nama istilah tanda simbol rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Artinya ketika brand itu dibuat, dia akan berkaitan dengan customer dan membutuhkan strategi untuk menggabungkannya. Tujuan besarnya adalah loyalty atau loyalitas. Jadi orang nggak lari dari satu brand. Tujuan brand sebenarnya adalah itu. Nah, gimana biar orang nggak lari? Ya diingetin terus. Maka ada brand strategi.
Gimana strateginya untuk mengingatkan orang terus-menerus terhadap brand. Kalau ada pertanyaan langsung ngomong ya. Nah, itulah kenapa brand itu penting. Dimulai dari penamaan, penentuan brand, kemudian pembuatan logo brand, hingga kegiatan brand building. Jadi istilah-istilah brand building, brand equity, brand dan lain sebagainya itu silahkan untuk dipahami kembali. Supaya nanti kalau kita ngomongin itu satu frekuensi. Gitu. Oh, ngomongin branding berarti ngomongin ngebangun nama perusahaan, ngebangun visi, ngebangun konstruksi berpikir berkaitan dengan perusahaan. Nah, kegiatan brand building ini bisa positioning, launching, sustaining, hingga rejuvenating. Di mana kegiatan-kegiatan brand building ini itu akan berbeda pada satu brand dengan brand yang lain. Fashion berbeda dengan produk. Beda lagi dengan jasa. Itu akan sangat disesuaikan. Tapi mengapa itu penting? Karena apabila brand itu berhasil, pada poin ketiga, membuat suatu brand memiliki nilai tersendiri. Gampang diingat, konstruksinya kuat, gitu. Dan bisa diperjualbelikan dengan nilai lebih. Contoh, tas Gucci, Nike, sepatu Nike, kemudian ada Starbucks, di mana warung kopi aja kopinya 3.000, di Starbucks bisa 25.000, 50.000 gitu kan. Karena ada brand, ada yang lebih bisa dijual gitu. Dan yang paling pentingnya adalah selalu diingat konsumen. Sehingga loyalitas itu yang kemudian tadi pada slide sebelumnya sudah dibahas, loyalitas itu menjadi penting untuk sebuah sustainability brand atau keberlanjutan brand itu sendiri. Nah, unsur branding, elemen dan unsur branding, elemen ada tangible atau yang terlihat dan intangible, di mana ada kualitas produk atau jasa. Unsur-unsur yang mempengaruhi kekuatan sebuah brand adalah dari apa yang Anda lihat dan dari apa yang Anda dengar dan yang Anda rasakan. Sehingga kalau bisa dibilang brand itu tidak hanya sekedar visual logo atau visual poster atau visual ini aja, tapi juga merupakan apa yang ada di balik itu. Apa yang bisa mengingatkan sesuatu pada hal-hal tersebut gitu. Misal contoh, kita ngomongin brand Ramayana gitu. Ada yang ingat brand Ramayana itu hashtagnya apa? Ada yang ingat? Oke, saya tunjuk lagi kalau ada yang ingat. Silahkan, Yumna, apakah ingat ada brand Ramayana itu hashtagnya apa? Halo, Yum. Nah, Halo Pak. apakah ingat brand Ramayana itu hashtagnya apa? Enggak ingat Pak. Oke, ada yang ingat yang lain? Maulida? Oh, Tania, silakan. Keren hak segala bangsa. Yes. Keren adalah hak segala bangsa. Itu merupakan brand dari Ramayana yang digunakan untuk dalam 2 tahun terakhir dia menggunakan itu untuk jualan. Nah, itulah yang intangible, di mana dia merasakan apa yang didengar, apa yang dirasakan itu kayak Ramayana tempat untuk semua orang loh gitu. Itu intangible-nya. Sedangkan tangible-nya atau yang terlihat itu ada produk, packaging, kemasan, identitas dan lain sebagainya. Sehingga urusan DKV itu bisa dibilang adalah urusan visual branding atau branding secara visual, membangun brand secara visual. Nah, visual branding merupakan pengaruh atau merek brand yang diakibatkan oleh suatu bentuk visual untuk mendefinisiasi brand. Pengaruh yang diakibatkan oleh suatu bentuk visual yang mendiferensiasi brand merupakan visual branding. Dibaliknya, ngomong dibalik. Jadi dari bentuk visual itu bagaimana bisa mempengaruhi yang tidak visual itu tadi, rasa, keinginan dan lain sebagainya. Sehingga disitulah main konsep bermain maksudnya. Di mana wilayah konsep bermain itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan antara yang terlihat ini, tangible ini, ke yang intangible, yang dirasakan apa sih. Jadi semoga teman-teman terbayang ya, kalau ada pertanyaan nanti langsung tanya aja. Di mana di dalamnya ada bentuk logo, warna logo, typeface, tagline, warna, tema brand, komposisi desain, dan berbagai elemen visual yang lain. Itulah visual branding, dan itu urusan kita. Nah, dalam pembangunan visual branding itu namanya visual branding strategi.
Nah, branding strategi atau strategi pengembangan merek adalah rencana jangka panjang untuk mencapai serangkaian tujuan jangka panjang yang pada akhirnya menghasilkan identifikasi preferensi merek Anda oleh konsumen. Strategi branding yang sukses mencakup misi merek, janji kepada pelanggan atau brand promise. Visi merek itu brand vision, kemudian bagaimana ini dikomunikasikan. Itu strategi-strateginya. Gimana sih caranya gitu kan? Nah, biasanya strategi branding bergeser pada semua elemen yang tidak berwujud dari waktu ke waktu untuk mendorong pertama kesadaran merek, yang kedua ekuitas merek atau brand equity, yang ketiga adalah sentimen merek. Sentimen merek itu adalah bagaimana orang sensitif terhadap brand kita. Itu untuk membangunnya ada di brand strategi. Nah, ini caranya untuk mengkomunikasikan. Pertanyaan untuk memulai strategi branding itu bisa apa tujuan merek yang dibuat, bagaimana mengidentifikasi klien, bagaimana mengidentifikasi pesaing, bagaimana melibatkan calon pelanggan, gitu. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk membuat kreatif brief pada DKV 2 atau brainstorm dengan tim pada DKV 2. Sehingga nanti di DKV 3 ini kita akan melakukan ini juga. Gitu. Tapi konstruksi dasar berpikirnya ini. Sehingga kalau ngebuat itu nggak cuma menerka-nerka. Nah, produk branding strateginya ada banyak. Ini produk branding itu adalah branding produknya itu ada. Kemudian ada brand growth strategi, di mana dari produk ini dikembangkan lagi. Itu ada multi produk branding. Jadi satu produk itu ini biasanya digunakan untuk multinasional. Satu produk itu ada banyak cabang, misalkan Unilever ada Rinso, ada Pepsodent, kemudian kalau Wings ada mie sedap, kemudian ada sabun, itu pesaingnya, atau multi branding, di mana misalkan Garuda itu multi brandingnya ada Citylink, anak usahanya Garuda, ada privat branding juga, di mana produknya itu menjadi branding yang private gitu, jadi yang satu. Nah, gimana sih caranya untuk ngembangin strategi untuk ngembangin brand itu atau brand growth strateginya? Di bagian kanan bawah sudah dijelaskan. Ada beberapa, ada line extension branding, di mana dia membuka cabang baru, yang mana cabang baru ini merupakan turunan dari brand. Tapi masih satu jalur, misalkan Gojek, kita kan tiap hari ini ya, tiap hari pakai ya, teman-teman banyak yang pakai maksudnya. Pun nggak tiap hari pasti ada teman yang lain pakai Gojek, pakai Grab, bahkan teman-teman mungkin ada yang Gojek juga gitu. Nah, line extension brand ini kalau kalian bisa bayangkan dulu Gojek itu hanya Gojek aja. Tapi kemudian menjadi GoFood, GoShop. Tapi masih dalam line pengantaran gitu, masih dalam satu jalur pengantaran, masih jalur memindahkan sesuatu dari satu tempat ke titik yang lain. Kan sama konsepnya, tapi beda barang aja, dinamai beda gitu. Nah, itu line extension brand strategi. Nah, kalau brand extension strategi itu perluasan. Kita ngomongin lagi tadi Gojek. Gojek melakukan beberapa hal strategi untuk brandnya dia. Brand extension strategi ini misalkan Gojek bekerja sama atau membuat GoPay. Itu kan sudah beda jalur, bukan lagi memindahkan satu tempat ke tempat yang lain, tapi mengembangkan bisnis untuk menjadi satu kesatuan kan gitu. Itu brand growth strategi. Itu dan juga extension yang tadi saya bilang, kalau yang line extension itu masih berkaitan dengan mengantar satu barang ke barang yang lain. Kalau yang brand extension itu sudah merambah ke wilayah yang lain. Wilayah GoPay lah, wilayah GoShop lah, Go Message gitu kan, Go Clean, ada banyak Go yang lain. Itu Gojek. Ada juga new brand atau brand strategi. Gitu. New brand strategi ini merupakan pembuatan dari brand baru. Jadi bisa merupakan starting awal atau rebranding. Nah, kita masih ada PR di flanker brand strategi. Ini ada cara lain untuk mengembangkan brand dengan melibatkan brand-brand lain untuk dijadikan satu. Nah, contoh analisanya kayak gini. Kita akan coba untuk lihat brand strategi yang terjadi di Indonesia, tapi saya akan berikan contoh. Jadi kalau kita ngomongin the creator, itu pembuat itu akan bersifat naturally expressive, intensif, original, dan imajinatif. Keywordnya ada ini, inspirational, ekspresif, imajinatif, original. Itu colornya akan bentuknya kayak gini. Dari Apple, Lego, Adobe, Pinterest, Etsy,
Sedangkan di Hero itu adalah yang terdepan gitu. Gue jadi petameng gitu kan. Itu akan berkaitan dengan courageous, bold, inspirational, on a mission to make world a better place. Keywordnya ada brief, candid, champion, mastery. Pak nggak ngerti artinya, buka Google Translate. Ada teknologi Google Translate, gunakan Google Translate. Ini zaman digital cuy. Jadi jangan terus-terusan untuk meminta seseorang untuk mengerti sesuatu. Coba carilah inisiatif mencari sendiri. Apa sih yang disebut sebagai brief, yang dimaksud mastery gitu. Nah, brandnya yang masuk dalam wilayah itu ada Garotade, Amazon, Nike, dan FedEx. Jasa pengiriman, jasa kalau yang ini produk, Amazon, dan lain sebagainya. Nah, sebagai penutup mata kuliah ini, pendekatan holistik untuk branding akan memberikan kita sebagai desainer sumber kata-kata dan gambar yang tepat untuk disajikan kepada klien. Jadi dengan mengkonstruksi bentuk yang bagus, itu kita memahami apa yang tangible dan intangible itu sendiri, yang akhirnya akan mengarahkan pelanggan untuk setiap ada merek klien kita. Bukankah itu jadi tujuan brand toh? Gitu. Bukan hanya karena hasil, tapi juga kemampuan untuk melampaui apa yang visual atau yang kita sajikan. Oke, sampai di sini mau ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke tugas. Tugasnya evaluasilah minimal 10 brand Indonesia dengan tema seperti halaman sebelumnya, bisa budaya, teknologi, seni, dikumpulkan dalam bentuk PDF, upload ke Drive, atau link yang bisa dikumpulkan di Classroom. Jadi kalian bisa kumpulin di Classroom. Seperti di wilayah tugas. Bentuknya kayak gini, cari tema-tema yang kuat, misalkan leading culture, atau art development. Gitu. Ada banyak. Jadi brand tidak hanya sekedar produk ya. Bisa jasa, bisa kalau art bisa museum, kemudian macam Galnas, kemudian museum Basuki Abdullah, kemudian ada Fathahillah. Mereka kan juga membuat brand mereka atau pemerintahan. Misal ke Kominfo, kemudian ada BKKBN misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai apa? Kalau dari itu. Kemudian jangan lupa untuk dijabarkan masing-masing brand. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Pak, tadi yang the creator atau the hero itu jenis dari brand tersebut atau imajinasi kita doang, Pak? Can you imagine it? Bisa kamu imajinasikan. Oke, Pak. Jika sesuai dengan interpretasi masing-masing. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Thank you, Hilmi. Ada lagi pertanyaan? Cek. Pak. Oi. Untuk batas pengumpulan tugasnya itu kapan ya, Pak? Hari Minggu. Sebelum materi baru muncul. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak. Oke, ya, silakan. Cara menjabarkan yang tadi kata Bapak gimana, Pak? Yang baiknya. Cara menjabarkan yang baik. Itu tadi yang brand yang brand Bapak tadi sebut, yang contohnya kan tadi contohnya cuma begitu doang. Cuma nampilin warna sama logo sama keyboard. Oke. Yang bagusnya yang lebih ini lagi gimana, Pak? Di Classroom sudah saya berikan. Jadi setelah garap itu masing-masing brand silahkan untuk didefinisikan. Jadi kalian interpretasi bentuk brandnya seperti apa, kemudian dituliskan. Misal Indomie, leading di bagian makanan misalkan. Di bawah apa sih Indomie? Di bawah Unilever. Sehingga produk-produknya ini, brand yang dibangun dari Indomie apa sih? Indomie seleraku, dilihat dari tagline-nya, bisa dilihat dari tagline-nya ini bahwa dia menciptakan produk brand makanan yang menjadi seleraku, punya sesuai dengan target market Indonesia misalkan, dan sekarang merambah ke luar negeri gitu. Kebayang nggak sih? Jadi ada deskripsi juga di bawahnya. Iya, kebayang, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Jangan lupa absen ya di Classroom ya. Ada di bagian topik absensi, kemudian ada di kuisnya.
Gitu. Pak, saya mau tanya. Oke, jangan berantem. Siapa dulu? Saya mau nanya, itu maksudnya tema kan ada tema teknologi, budaya, sama seni. Temanya itu mengacu sama filosofinya atau nama brandnya itu, Pak. Misalnya kayak Sriwijaya Air. Itu kan penamaan Sriwijayanya diambil dari supaya maskapai itu kebesarannya sama kayak kerajaan Sriwijaya kan, Pak. Tapi Sriwijaya itu sendiri masuk ke dalam itu teknologi, Pak. Jadi maksudnya teknologi atau kebudaya, Pak? Kalau dilihatnya adalah dilihat dari visi brand yang dibuat ya. Jadi misalkan kalau tadi kasusnya Sriwijaya ya berarti ke teknologinya. Nggak masalah sih sebenarnya. Itu hanya penamaan aja. Tapi kan yang perlu kita tahu misalkan dia Sriwijaya, misalkan dia kerajaan misalkan. Oh ada Sriwijaya, ada apa, ada Antero, ada Gajah Mada misalkan. Universitas pun juga nggak masalah. Itu kan brand juga. Unindra juga nggak masalah. Itu brand juga. Maka bisa diambil dari apa yang dia garap. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Tadi selain ini, Mas. Itu Pak, apa namanya? Jadi kan tadi ada misalkan Unilever tuh punya ininya Pak, ada punya brand-brandnya juga tuh yang kayak misalkan Sunlight, terus Royco gitu kan Pak. Nah itu namanya tuh sama-sama brand juga Pak. Dari nama Unilevernya tuh kayak misalkan bapaknya brand apa gimana gitu Pak? Namanya apa sama aja? Nah, Unilever melakukan line strategi branding namanya. Dan extension strategi branding. Jadi ada namanya brand utama, brand perusahaan untuk membawa itu semua. Tapi juga ada nama produk brand. Maka ada dalam mata kuliah ini ada namanya istilahnya adalah brand produk. Jadi bagaimana strategi untuk membangun produk dan ada juga strategi untuk membangun perusahaan. Sehingga jangan dibayangkan satu perusahaan itu satu brand, enggak. Tergantung dari bentuk usahanya dia gitu. Nah, makanya yang dicari bisa brand perusahaan, bisa, kemudian juga bisa brand produknya juga. Produk. Oh iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Kalau emang sudah, kita ketemu lagi minggu depan di Unsynchronous. Jadi saya akan rekam ke kalian materi di minggu kedua karena saya ada ujian jam 10. Jadi saya perlu prepare beberapa hari sebelumnya dan setelahnya. Terima kasih kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atas tanggapan dan diskusinya. Semoga bermanfaat mata kuliah ini dan juga kalian bisa mengerjakan tugas semuanya di classroom. Gitu. Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi dan selamat sarapan mencari kuliah-kuliah yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.